Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di A3H Electronic Service Dampal Selatan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang semua peralatan elektronik dalam posisi standby atau dimatikan menggunakan remote ya. Apakah aman membiarkan posisi televisi kita dalam posisi standby, AC kita dalam posisi standby, dan kita akan bahas tuntas di video kali ini. Dan sambil ada beberapa ada satu buah unit, satu pasang unit mainboard televisi TV LED. Ini mesin TV LED merek Samsung ya, sebagai contoh demonstrasinya. Nanti kita mengukur tegangan di saat standby dan mengukur tegangan di saat TV-nya menyala. Oke, resiko membiarkan peralatan listrik posisi standby, atau perlukah mematikan saklar peralatan listrik? Mari kita coba buktikan dengan mesin TV ini. Kita colokkan, kita nyalakan ampermeternya, alat ukurnya, dan ini sudah dalam posisi standby ya. Dan coba kita ukur, kita coba remote untuk menyalakan. Sudah berkedip, merespon. Kalau dia lampu indikatornya sudah mati, berarti posisi televisi sudah menyala ya. Nah, posisinya sudah menyala. Sekarang kita ukur di dekat-dekat sumber tegangan listrik ya. Ini dari arus PLN melewati beberapa trafo penstabil. Kita ukur di kaki elko ini dalam posisi arus DC. Kita ukur nilainya 313 volt. 313 volt. Dan pada mesin TV ini ada soketnya di sini ya. Ini ya. Posisi probe hitam di ground atau negatif. Kita ukur di kakinya. Nilainya 12 volt. Di kaki IC memori ada nilai 3,3 volt. Nah, saatnya kita coba posisikan standby dengan meremote, mematikan televisi ini dengan remote tanpa mencabut kabel dari listrik. Nah, posisi standby dengan ditandai indikator menyala merah. Sekarang kita ukur kembali, ini posisi merah ya, di kaki elko besar. Tegangan malah naik, darinya 313 naik ke 315 volt. Jadi posisi standby televisi, sumber tegangan tetap ada di dalam mesin. Sekarang kita ukur di bagian mesin, posisi ground, dan kita ukur di sini tadi ya, ada nilai 12 volt. Sekarang kita ukur di kaki IC memori. Ya, di kaki IC memori tidak ada ya. Oh, ada. Di kaki IC memori ada 3,3 volt. Tentunya IC CPU, IC prosesor, IC chipset ini juga ada tegangan 1,8. Jadi IC ini tetap bekerja, IC memori tetap bekerja, semua rangkaian tetap bekerja, kecuali tegangan yang mengarah ke panel, tegangan yang mengarah ke layar ya, itu yang tidak bekerja. Jadi sekarang bisa disimpulkan, resiko membiarkan peralatan listrik pada posisi standby mematikan dengan remote itu sangat berbahaya. Alasan kenapa bisa berbahaya?
Pertama, satu, memakan daya listrik walaupun kecil sekali nilainya. Jadi tetap ya, pulsa listrik tetap jalan. Kedua, resiko kerusakan bila mana ada hewan kecil masuk di dalam mesin ini dalam posisi standby seperti semut, cicak, kecoak, dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan terjadinya hubungan pendek korslet pada komponen ini. Ini kakinya kecil sekali ya. Kita cabut dulu. Ini kaki IC CPU-nya sangat kecil. Hampir rapat satu sama lainnya. Bila mana ada semut sekecil apapun bertengger di sini pada posisi standby, tentu ini akan rusak. Maka rusaklah televisi Anda. Makanya jangan heran kenapa tiba-tiba TV-nya rusak padahal tidak ada yang menonton. Oke, jadi sekarang kita bahas jenis-jenis apa saja peralatan listrik yang harus dimatikan saklar atau dicabut colokan listriknya. Yang pertama, semua produk TV, baik TV tabung, lebih parah TV tabung ya. TV tabung dibiarkan standby, itu bukan cuma tegangan di sini tinggi, namun di tegangan mesin juga masih ada tegangan tinggi, walaupun 1/2 dari tegangan di saat dia menyala. Yang kedua, semua charger atau cas, mau cas laptop, cas HP. Jadi sebisa mungkin kalau cas HP tidak digunakan, dicabut ya dari colokan listrik, karena di situ tetap ada sumber tegangan listrik. Takutnya ada semut masuk atau terjadi tersambar petir, itu bisa merusak semua barang elektronik kita. Ketiga, mesin cuci otomatis. Mesin cuci otomatis harus dicabut colokannya ya. 4, AC. AC ini jarang dicabut ya. Padahal AC kalau mau ditinggalkan lama, sebisa-bisanya dicabut. CPU, printer komputer, dan semua peralatan listrik yang menggunakan remote control itu rawan rusak dibiarkan posisi standby dalam keadaan lama. Jika mau ditinggalkan hanya 15 menit, 10 menit, tidak apa-apa dimatikan dengan remote. Tapi kalau dibiarkan berjam-jam, selain memakan pulsa listrik, walaupun tidak banyak, namun takutnya jika terjadi petir, tiba-tiba ada petir, tersambar petir, itu sangat berbahaya pada komponen yang ada dalam barang elektronik kita. Oke, saya rasa satu lagi yang penting ya, biasa sering user saya yang datang membawa televisi, barang elektronik lainnya, dia bilang, saya kok sudah cabut listrik kok masih juga bisa rusak, kena petir. Di saat petir kenapa bisa rusak padahal colokan listrik sudah dicabut? Nah ini dia, itu disebabkan karena bila menggunakan TV kabel dan TV kabel, arus listrik masuk lewat TV kabel dan atau menggunakan parabolanya tersambar petir, itu juga bisa merusak TV sobat lewat kabel parabola ataupun lewat kabel TV kabel yang dicolok di belakang televisi. Kok bisa pada rumah saya tidak kena petir? Iya, namun tetangga Anda yang kena petir. Jadi tetangga Anda mempunyai TV kabel yang sambung menyambung dari pusatnya. Nah, bagaimana dengan parabola? Hanya di belakang rumah. Ya, di rumah Anda tidak kena, namun parabola Anda tersambar sedikit petir, itu bisa menimbulkan tegangan tinggi yang luar biasa dan masuk ke dalam televisi Anda melalui receiver. Dan yang paling susah untuk mengantisipasi satu ya, laptop keluaran sekarang
Karena laptop itu rata-rata memiliki baterai, walaupun tidak di charger itu tetap berbahaya bila mana disimpan di tempat yang bisa dikerumuni semut. Karena selama baterai masih ada daya, ada isi, tidak lowbat, tegangan di dalam mesin daripada mesin laptop itu ada tegangan-tegangan standby, terutama tegangan 12 volt, tegangan 5 volt, tegangan 3,3 volt yang menunggu untuk ditekan power sehingga bisa menyalakan semua seperti kipas, monitornya, layarnya. Jadi paling rawan itu laptop itu, entah bagaimana caranya mengantisipasi biar tidak rusak disimpan lama. Kalau laptop keluaran dulu bisa dicabut baterai akan aman, namun sekarang laptop rata-rata harus bongkar baru buka baterainya, agak susah. Jadi untuk mengatasi hal itu kita harus menyimpan laptop seaman mungkin dari semut, terutama semut ya, karena kecoak, cicak agak susah masuk. Namun semut kecil bisa masuk di layar, bisa masuk di mesin, dan paling banyak yang rusak itu laptop dirusak oleh semut. Oke, demikian tutor kali ini ya, atau berbagi pengalaman kali ini, karena ini sering ditanyakan pada sobat-sobat yang datang membawa barang elektroniknya ke bengkel kami, kenapa bisa terjadi. Makanya saya berinisiatif untuk membuat konten ini. Oke, jika konten ini bermanfaat, mohon di subscribe, di like, dan di komen. Bila mana ingin ditanyakan, misalnya Anda memiliki barang elektronik jenis apa, bisa ditanyakan. Kalau sejenis ini apakah aman, seperti kulkas dibiarkan standby apakah aman, seperti rice cooker apa segala macam bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Namun intinya semua barang elektronik bila mana tidak digunakan seharusnya dicabut ya, dicabut colokan listriknya. Bila mana tidak memiliki tombol power, tombol ada ya, tombol power itu ya, power off on nya itu harusnya dicabut colokan listriknya. Oke, makasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, bye bye.